Buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, jika kita mengaku telah menerima Roh Kristus atau bahwa kita telah mengalami pembaharuan dalam hidup dan dilengkapi dengan hidup rohani yang sehat, maka marilah kita menunjukkannya dengan buah roh yang nampak dalam kehidupan kita. Seperti halnya mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Demikian pula mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh dan menghasilkan sifat-sifat yang berasal dari roh. Paulus sebagai penulis surat Galatia menampilkan kontras yang jelas di antara gaya hidup orang percaya yang dipenuhi roh dengan gaya hidup orang yang dipimpin oleh tabiat manusia yang berdosa. Ia menekankan bahwa roh dan tabiat berdosa itu saling bertentangan. Orang percaya seharusnya hidup dalam kesalehan sebagai penangkal terbaik terhadap perangkap guru-guru palsu. Melalui bagian firman Tuhan ini, ada beberapa kebenaran mengenai buah roh dalam hidup orang percaya. 1. Buah roh adalah tanda orang percaya, ayat 24. Buah roh adalah sesuatu yang dihasilkan karena adanya Roh Kudus. Namun tidak semua orang bisa menghasilkan buah roh. Efesus 1 ayat 13 menyatakan bahwa hanya orang yang sudah percaya kepada Kristus, yaitu orang yang menjadi milik Kristus Yesus. Galatia 5 ayat 24. Yang menerima Roh Kudus. Pada waktu seseorang percaya kepada Kristus, roh datang untuk diam di dalam hatinya. Galatia 3 ayat 2. Roh Kudus yang diam di dalam hati meyakinkan akan keselamatan. Galatia 4 ayat 6. Dan Roh Kudus pula lah yang memberikan kesanggupan untuk hidup bagi Kristus dan memuliakan Dia. Roh Kudus yang dinamis ini bekerja di dalam diri orang percaya untuk menghasilkan buah roh. Jadi, seseorang yang menyatakan diri sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus seharusnya memiliki tanda yang nyata dalam hidupnya, yaitu buah roh. 2. Buah roh adalah tanda kedewasaan iman. Kedewasaan iman orang percaya tentu tidaklah terjadi secara otomatis. Kedewasaan iman lahir karena proses pembentukan Allah. Ini tidak secara instan, melainkan secara bertahap. Ada 3 fakta tentang kedewasaan iman, yaitu tidak otomatis, butuh proses, dan dibutuhkan juga kedisiplinan dalam persekutuan dengan Tuhan. Iman yang dewasa adalah iman yang menghasilkan buah roh, bukan karunia roh. Karena karunia roh bisa ditiru oleh iblis, tetapi buah roh tidak bisa ditiru. Buah roh, bahasa Yunani-nya karpos, menggambarkan kesatuan hidup dengan Kristus. Bandingkan Yohanes 15. Buah roh dalam bentuk tunggal menunjukkan kesatuan karakter Tuhan. Adapun buah roh adalah kasih, terutama kepada Allah dan kepada satu sama lain, dan juga sukacita, yaitu kebahagiaan yang tetap di dalam Allah. Damai sejahtera berarti berdamai dengan Allah dan hati nurani kita sendiri. Inilah perilaku yang menyukai perdamaian dengan orang lain, sedangkan kesabaran menunda kemarahan dan memiliki kepuasan saat harus menanggung luka. Kemurahan adalah sifat baik hati, sopan dan tetap tenang ketika ada yang berlaku buruk terhadap kita. Kebaikan merupakan sikap dermawan, melakukan kebaikan hati di setiap kesempatan. Kesetiaan berarti taat, adil dan jujur untuk berpegang pada komitmen. Kelemah lembutan digunakan untuk menguasai perasaan-perasaan dan tidak mudah terhasut dan segera menjadi tenang. Dan penguasaan diri dalam hal makanan dan minuman, kenikmatan hidup lainnya, supaya tidak melampaui batas dalam menggunakan hal tersebut. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. 3. Buah roh tanda kemenangan. Di dalam diri setiap orang ada pergumulan antara daging dan roh, ayat 17. Keinginan yaitu perjuangan dan pergumulan dengan kekuatan dan tenaga, dan juga daging yang merupakan bagian diri kita yang rusak dan duniawi, berlawanan dengan keinginan roh. Daging melawan semua dorongan kehendak roh
dan menolak segala sesuatu yang rohani. Di sisi lain, roh, yaitu bagian diri kita yang sudah diperbaharui, berjuang melawan daging. Paulus juga menunjukkan bahwa kita tidak dapat memperoleh kemenangan ini dengan kekuatan kita sendiri dan dengan kehendak kita sendiri, melainkan dengan menyerahkan kehendak kita kepada Roh Kudus. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, ayat 18, ketika seseorang memberikan tempat seluas-luasnya kepada Roh Kudus untuk menguasai hidupnya, maka rohnya menang atas kedagingan. Kekuatan kuasa Roh Kudus selalu bekerja bersama kekuatan kuasa firman. Hanya dengan tinggal dalam firman ada kemenangan. Sahabat Iktus, buah roh adalah tanda bahwa seorang tinggal di dalam Kristus. Ia tidak dapat direkayasa, ia akan nampak dalam keseharian hidup. Kemunafikan hanya bersifat sementara, karena seorang akan menjadi lelah dan putus asa jika mengusahakan kebaikan dengan kekuatannya sendiri. Sebaliknya, jika kita tinggal di dalam Kristus, maka hidup yang menghasilkan buah, yaitu sifat ilahi, menyatu di dalam pikiran dan tindakan kita setiap waktu. Saya menyadari bahwa ada pertentangan yang kuat di dalam diri saya antara keinginan roh dan kedagingan saya. Kuasa Roh Kudus bekerja secara efektif seiring kuasa firman yang terus bekerja dalam diri saya melalui perenungan firman Tuhan setiap hari dan waktu bersama untuk belajar firman Tuhan. Buah roh adalah Injil yang terbaca oleh semua orang sehingga mereka mengenal Yesus. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, sejak saya menerima Yesus dalam hati saya, apakah hidup saya menghasilkan buah roh? Bagian mana dari buah roh yang belum nampak dalam kehidupan saya setiap hari? Apa yang dapat membuat saya menang dari kedagingan saya dan menghasilkan buah roh secara maksimal? Tuhan Yesus, saya bersyukur karena Roh Kudus yang ada di dalam hati saya selalu memperjuangkan kemenangan saya atas keinginan daging. Ampuni saya karena seringkali mengabaikan suara Roh Kudus untuk menghasilkan buah roh secara maksimal. Hanya bila saya tinggal di dalam firman Tuhan, saya menjadi kuat dan mengalami hidup yang berkemenangan. Saya ingin hidup saya menjadi Injil yang terbuka, sehingga orang lain dapat mengenal Yesus dan diselamatkan. Amin. Buah roh adalah tanda kedewasaan rohani Anda.